Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Bapak Mukhlis MPDI, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NPM 224117190 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Peran Malaikat Jibril sebagai mediator wahyu antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian ini diangkat dari kebutuhan fundamental untuk memahami mekanisme dan otentisitas wahyu dalam Islam. Melalui metode studi kepustakaan, kajian ini berfokus kepada peran sentral malaikat Jibril sebagai perantara ilahi. Saya menemukan bahwasanya peran malaikat Jibril bukan hanya sekedar penyampai pesan, akan tetapi malaikat Jibril berperan sebagai mediator yang menyampaikan wahyu secara bertahap dan mempertimbangkan konteks psikologis dan sosial Nabi. Hal ini menegaskan bahwasanya ini adalah komunikasi transendental yang sangat hikmah dan menjamin kemurnian pesan ilahi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta fungsi malaikat Jibril dalam proses pewahyuan, guna memperkuat keyakinan otentisitas kita terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Untuk mengulas artikel ini secara sistematis, saya akan memaparkan pembahasan secara berurutan, dimulai dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Marilah kita mulai pembahasan ini dengan meninjau ringkasan abstrak penelitian ini. Artikel ini membahas peran penting malaikat Jibril sebagai perantara ilahi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses penyampaian wahyu. Jibril menjalankan tugasnya secara bertahap dan penuh hikmah dan menyesuaikan kondisi psikologis dan sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menegaskan bahwasanya malaikat Jibril bukan hanya sekedar penyampai pesan, akan tetapi komunikasi ini termasuk komunikasi transendental yang mengandung dengan bimbingan, penguatan, dan penjagaan kemurnian wahyu ilahi. Dengan kita memahami peran malaikat Jibril, kita akan semakin menghargai dan mengagungkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Dalam ajaran Islam, wahyu merupakan sumber utama dan fondasi ajaran untuk pedoman hidup umat manusia. Wahyu diturunkan tidak langsung kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai perantara ilahi. Malaikat Jibril memiliki kedudukan tertinggi di antara malaikat karena memiliki tugas khusus, yaitu penyampaian firman Allah kepada para nabi. Interaksi malaikat Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebagai pengantar pesan biasa, akan tetapi merupakan bimbingan spiritual dan penguatan iman, terutama dalam masa-masa berat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses turunnya wahyu berlangsung selama 23 tahun. Hal ini menunjukkan komunikasi antara langit dan bumi berjalan secara teratur, bertahap, dan penuh makna spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi perpustakaan, artinya data diperoleh dari Al-Quran, hadis sahih, dan kitab klasik, tafsir, dan moderat, seperti karya Ibnu Katsir, Al-Suyuti, dan Al-Qurtubi. Analisis digunakan menggunakan konteks analisis, yaitu menelaah isi teks keagamaan
untuk memahami makna, konteks, dan fungsi peran malaikat Jibril dalam proses pewahyuan. Metode ini dipilih karena topik pembahasan bersifat teologis dan konseptual sehingga menjadi analisis melalui sumber-sumber terpilih yang objektif. Baik, kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Dari hasil kajian diketahui bahwa malaikat Jibril alaihissalam memiliki tiga cara utama dalam menyampaikan pesan ilahi kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, melalui suara seperti telinga lonceng yang dirasakan Nabi sebagai cara paling berat karena menunjukkan keagungan pesan ilahi. Yang kedua, menampakkan diri dalam bentuk manusia, sebagaimana pada peristiwa hadis Jibril ketika beliau menyampaikan tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketiga, menampakkan wujud aslinya yang memiliki 6 rantai sayap dan memenuhi cakrawala, menunjukkan kebesaran ciptaannya dan kemuliaan wujudannya. Selain sebagai penyampai pesan, Jibril juga berperan sebagai pembimbing spiritual yang memastikan Nabi memahami dan menghafal wahyu dengan sempurna. Pada setiap bulan Ramadan, Jibril meninjau bacaan Al-Quran Nabi yang kemudian menjadi dasar tradisi tadarus yang kita kenal hingga saat ini. Para ulama seperti Harun Nasution dan Quraisy Shihab menegaskan bahwa peran Jibril memastikan wahyu bersifat objektif, murni, dan bebas dari pengaruh unsur manusia. Sedangkan As-Suyuti dalam Al-Itqan fil Ulum Al-Quran menambahkan bahwa wahyu diturunkan secara bertahap agar umat Islam lebih mudah memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam memiliki peran sentral yang tak tergantikan dalam sistem pewahyuan Islam sebagai ruhul amin. Jibril menjadi penjaga kemurnian wahyu yang memastikan bahwa setiap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh ketelitian tanpa perubahan sedikitpun. Peran Jibril juga menegaskan bahwa Al-Quran benar-benar merupakan kalamullah yang otentik dan terpelihara sampai saat ini. Memahami peran Jibril hendaknya kita memperkuat keimanan kita terhadap Al-Quran serta menumbuhkan kesadaran untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait peran malaikat Jibril sebagai perantara wahyu antara Allah dan Rasulullah. Semoga dari pembahasan ini kita dapat semakin memahami betapa agungnya proses turunnya wahyu dan semakin menumbuhkan rasa syukur kita atas petunjuk yang Allah telah berikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Salah jelas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.